Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah tidak memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Biar kata dia pintar, berarti dia sebetulnya belum pintar, katanya doang pintar. Kalau dia pintar, dia harus menemukan. Mana mungkin dia nongol sendiri, nggak ada yang buat. Mana mungkin ada meja nongol sendiri, nggak ada yang buat. Kalau dia mikir, meja nggak mungkin nongol sendiri, semuanya ada yang buat. Nggak mungkin galaksi dengan tata surya yang luar biasa ini dia nongol dengan sendirinya. Ada namanya bank data gitu. Ini nggak mungkin, mesti harus ada yang buat. Sulit dimengerti bila ada tai ayam nongol dengan sendirinya tanpa adanya ayam. Sulit, karena itu harus ada yang menjelaskan kepadanya, karena dia masih tertutup tentang adanya Tuhan. Ketika dia sudah terbuka, mengerti, maka hidayah akan masuk pada dirinya. Karena hidayah ini mahal harganya, mahal. Sebetulnya dari tangan aja udah cukup. Tingginya manusia 8 jengkal tangannya dia, lebarnya manusia 8 jengkal dari tangannya dia. Dari kecil sampai gede akan mengikuti lebarnya tangan kita dengan tingginya kita. Maka manusia berkaki dua seimbang. Siapa yang buat itu? Dia Tuhan. Kalau dia mau, maka sebetulnya adanya Allah itu enggak perlu dalil, asal di akalnya dijalani, bisa dia, bisa akalnya dia. Orang-orang ateis ketika diberikan pemahaman yang benar, maka dia bakal bersyahadat. Tidak mungkin. Kenapa manusia dari 9 planet yang ada ditaruh di bumi, enggak ditaruh di Pluto? Ada apa dengan Pluto? Pluto begitu jauh dari matahari sehingga gersang dan sulit dan tidak cocok dengan struktur tubuh manusia. Itu aja udah cukup. Kenapa manusia tinggal di bumi? Struktur bumi 2/3-nya air, 1/3-nya daratan. Dan manusia 2/3-nya air, 1/3-nya non air. Ini aja udah selaras. Bila dia memahami konsep fisika dengan benar, kalau dia benar belajar tentang Tuhan, maka dia bakal ketemu. Tapi kalau berdiri dia pada materi, hanya terbatas pada materi, tapi tidak berbicara tentang Tuhan, akan menjadi susah. Dari kopi ini aja udah ketemu dengan Tuhan. Tidak ada manusia yang makan kopi bertonton, nggak ada. Nggak ada juga manusia yang minum gula bertonton, bisa penyakit gula dia, nggak ada. Tapi bila gula dicampur sama kopi akan nikmat adanya. Nggak percaya, saya minum dulu. Hidup begitu, nggak ada orang yang hidup senang selamanya, nggak ada. Itulah gula, maksud saya begitu. Nggak ada orang yang sengsara terus biar kata miskin, nggak ada. Hidup itu yang indah, bagaimana kepahitan hidup dicampur sama sedikit kesenangan dari nikmat Tuhan. Hidup nikmati, hidup nikmati. Maka mereka tidak membaca ini, dan kewajiban kita mengenalkan tentang Tuhan kepada mereka. Tapi sebelum mereka, tadi disinggung, kita harus mengislamkan diri kita biar kita menjadi muslim yang benar. Enggak bingung besok mau makan apa, besok mau makan apa, dari kemarin juga makan mulu begitu, dia bingung begitu. Ini bagaimana ngadepin lebaran udah lewat, dia masih bingung juga ngadepin apa lagi. Nah ini nih karena kurang mantapnya tauhid. Maka orang yang dikata pinter-pinter ahli fisika dan seterusnya, kalau dia paham akan ketemu bahwa Tuhan itu ada gitu. Namanya siapa? Kesulitan dengan fisikanya dia bakal ketemu adanya Allah. Itulah kudu percaya sama Rasul, karena akal hanya bisa menjangkau adanya pencipta tapi tidak bisa menjangkau nama pencipta. Maka kenapa rukun iman? Ada iman kepada Allah, iman malaikat, kitab, Rasul, karena ini runutan menuju kepada sebuah kesana. Maka biar kata pintar,
Kenapa orang-orang pintar yang korupsi itu tahu juga hukum? Kenapa dia korupsi? Nah, inilah sama kayak pertanyaan tadi. Sebetulnya tahu dia hukum. Sebelum masuk aja udah paham mana yang boleh diambil, mana yang tidak. Tapi kenapa korupsi? Ini yang disebut buta mata batin. Maka batin ini ada mata, ada telinga, ada lidah. Begitu juga lahiriah, ada mata, ada lidah, ada telinga. Bila mata batin ini tertutup, maka sulit untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Oleh karena itu kita minta sama Allah, Allah mahdina fiman hadait. Tuhan kasih hidayah kita bersama mereka orang-orang soleh, para nabi, para wali yang dapat hidayah. Jadi ngandelin akal. Kalau dia paham, dari mana akalnya dia? Dari mana? Itu aja membaca tentang dirinya amat sangat asik kalau dia paham tentang jiwa dirinya. Kurang lebih demikian. Allah.